Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar manajemen pendidikan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Selvi Dwina Putri, MPM A1J022021, kelas 2A, Prodi Pendidikan Nonformal, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bengkulu. Materi yang akan kita bahas yaitu 1. Pengertian manajemen pendidikan, 2. Unsur-unsur manajemen pendidikan, 3. Tujuan dan manfaat manajemen pendidikan, 4. Pembagian manajemen pendidikan, 5. Komposisi keterampilan manajemen pendidikan, 6. Prinsip-prinsip manajemen pendidikan, 7. Ruang lingkup manajemen pendidikan. 1. Pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama kelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapainya tujuan secara efektif dan efisiensi. 2. Unsur-unsur manajemen pendidikan. Unsur-unsur manajemen pendidikan yaitu terdiri dari 7M plus 1I, yaitu 1. Man atau manusia, 2. Material atau barang, 3. Money atau uang, 4. Mesin atau mesin, 5. Method atau metode, 6. Market atau pasar, 7. Minute atau waktu, dan 8. Information. 1. Man atau manusia berperan sebagai man forward dalam perusahaan atau organisasi. Dikatakan sebagai man forward yaitu karena manusia itu adalah sebagai kekuatan dalam sebuah perusahaan atau organisasi tersebut. 2. Mesin atau mesin berperan sebagai kebutuhan pokok dalam melancarkan jalannya suatu organisasi. 3. Money atau uang. Uang adalah disebut sebagai modal. 4. Material atau barang. Material atau barang berperan sebagai produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi. 5. Metode atau metode merupakan pemilihan dan penggunaan metode yang tepat dipergunakan sebagai aturan atau cara-cara yang bertujuan untuk menghindari pemborosan. 6. Market. Market adalah pasar, yaitu digunakan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi. 7. Minute atau waktu merupakan waktu yang dipergunakan dan dimanfaatkan dalam pencapaian visi dan misi suatu lembaga yang secara efektif dan efisien. 8. Information. Information merupakan informasi, data, atau berita yang harus sampai ke seluruh stakeholder. 3. Tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Tujuan dan manfaat manajemen pendidikan yaitu 1. Terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. 2. Terpenuhinya salah satu 4 kompetensi tenaga efektif dan efisiensi. 3. Terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 4. Tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisiensi. 5. Terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. 6. Teratasinya masalah mutu pendidikan. 4. Pembagian manajemen. Pembagian manajemen terdiri dari yaitu 1. Manajemen puncak atau top management, disebut juga sebagai manajemen institusional, eksklusif, dan K-eksklusif. Terdiri dari Dewan Direktur, Direktur Utama, atau Chief Executive Officer atau CEO. Tugasnya mengembangkan rencana-rencana yang luas untuk lembaga dan mengambil keputusan-keputusan penting. 2. Manajemen menengah atau middle management, disebut juga dengan manajemen administratif. Terdiri dari pimpinan pabrik atau manajer divisi. Tugasnya untuk mengembangkan rencana-rencana operasional yang lebih luas
dan menerapkan rencana yang telah dibuat oleh manajer puncak. 3. Manajemen pelaksanaan atau operating management disebut juga dengan manajemen penyediaan atau supervisory management. Tugasnya dibuat untuk melaksanakan rencana-rencana yang telah dibuat oleh manajer menengah. 5. Komposisi keterampilan manajemen. Komposisi keterampilan manajemen yaitu terbagi 1. Keterampilan teknik atau technical skill, merupakan kemampuan untuk menggunakan alat-alat, prosedur, teknik suatu bidang khusus, teknik pemusik, ahli bedah, dan akuntan. 2. Keterampilan manusiawi atau human skill, merupakan untuk bekerja dengan orang lain, memahami orang lain, dan mendorong orang lain baik sebagai perorangan maupun kelompok. 3. Keterampilan konseptual atau conceptual skill, merupakan kemampuan untuk mengkoordinasi dan memandukan semua kepentingan dan kegiatan semua organisasi, yaitu meliputi A. Melihat organisasi secara langsung, B. Memahami perubahan pada setiap bagian yang dapat mempengaruhi organisasi. 6. Prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Dongles merumuskan prinsip-prinsip manajemen pendidikan yaitu 1. Memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanis kerja. 2. Mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. 3. Memberikan tanggung jawab pada personel sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. 4. Mengenal secara baik faktor-faktor psikologi manusia. 5. Relativitas nilai-nilai. 7. Ruang lingkup manajemen pendidikan. Ruang lingkup manajemen pendidikan yaitu 1. Manajemen kurikulum, 2. Manajemen personalia, 3. Manajemen peserta didik, 4. Manajemen sarana dan prasarana, 5. Manajemen keuangan atau pembiayaan, 6. Manajemen administrasi, 7. Manajemen humas, 8. Manajemen layanan khusus. 1. Manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum adalah sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara komprehensif, sistemik, dan sistematik yang menjadi acuan lembaga pendidikan rangka mewujudkan ketercapaian terhadap tujuan pendidikan kurikulum. 2. Manajemen personalia. Manajemen personalia adalah serangkaian proses kerjasama yang dimulai dari perencanaan, pengkoordinasian, penggerakan, dan pengawasan dalam bidang personalia yang mendayagunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Semua personel sekolah menyumbang secara optimal bagi pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. 3. Manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah upaya penataan peserta didik mulai dari masuk sampai mereka lulus sekolah, dengan cara memberikan layanan sebaik mungkin pada peserta didik. 4. Manajemen sarana dan prasarana adalah suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan yang dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan pencapaian tujuan dalam pendidikan yang telah ditetapkan. 5. Manajemen keuangan atau pembiayaan adalah serangkaian kegiatan yang merencanakan, mengevaluasi, serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. 6. Manajemen administrasi. Administrasi dalam perspektif manajemen dipandang mempunyai peran penting sebagai kemampuan untuk melihat masa yang akan datang. 7. Manajemen humas. Manajemen humas adalah fungsi manajemen yang diadakan menilai dan menyimpulkan sikap-sikap publik, menyesuaikan polis dan prosedurnya instansi atau organisasi untuk mendapatkan pengertian dan dukungan masyarakat. 8. Manajemen layanan khusus adalah suatu usaha yang harus tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh pihak sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar.